Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat 3 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu nantikan Tuhan bertindak. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, ada banyak orang Kristen yang mengalami erosi iman atau mulai kehilangan gairah di dalam mengikut Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah sikap rasa kecewa. Mereka kecewa kepada Tuhan karena merasa telah berjeri lelah mengikuti dan melakukan perintah Tuhan. Namun keadaan hidupnya sepertinya tidak ada perubahan. Mereka kecewa saudara-saudara kepada Tuhan karena doa-doanya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mereka kecewa karena sakit yang dideritanya belum juga disembuhkan, padahal sudah didoakan, bahkan beroleh penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Ketidaksabaran dalam menantikan waktu Tuhan bertindak membuat seseorang berubah pemahamannya mengimani siapa Tuhan itu sebenarnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ke-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa sistem waktu Tuhan bekerja bukanlah waktu manusia. Olehnya manusia tidak akan mampu memahami cara kerja Tuhan kalau dengan cara akal dan pikiran. Dari hal ini saudara-saudara, ketidaksabaran kita dalam menantikan waktu Tuhan bertindak justru dapat menghambat dan menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan untuk hidup kita yang begitu indah dan sangat indah. Untuk itu setiap orang percaya seharusnya perlu setiap hari belajar untuk bersabar. Dalam Amsal 16 ayat ke-32 dikatakan saudara-saudara, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersabar adalah kunci untuk menang dalam ujian waktunya Tuhan bertindak. Mari kita melihat bagaimana Daud harus bersabar dalam 13 tahun untuk menjadi raja atas Israel. Walaupun ia punya kesempatan lebih cepat dengan jalan membunuh Raja Saul, namun Daud tidak menggunakannya saudara-saudara. Ya, tidak ada bagi Daud istilah aji mumpung, karena ia tahu itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena itu ia bersabar menunggu waktu Tuhan.
Karena memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup ini. Begitu juga dengan Abraham, saudara-saudara, harus menunggu 25 tahun menanti janji Tuhan sehingga Ishak lahir. Kita melihat di sini merupakan hal yang luar biasa, hal yang tidak ada sia-sia, penantian terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui bahwa orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, tidak menaruh harap kepada Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri, uang, kekayaan, kekuatan, dan kegagahannya. Ingatlah saudara-saudara, Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, bagaimanapun situasi yang melanda hidup kita, mari saudara-saudara melalui sapaan ini, biarlah kita tetap menanti-nantikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang percaya. Dia selalu tepat waktu dalam bertindak buat orang-orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga dengan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang ini juga dikarenakan kebaikan Tuhan. Firman-Mu begitu indah, mengajak setiap orang agar selalu menantikan Tuhan. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini, melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga para pendengar menjadi pribadi-pribadi yang setia, sabar, menanti karya dan tindakan Tuhan bekerja. Bapa, jangan biarkan pendengar gampang putus asa sehingga mau meninggalkan Tuhan dikarenakan prahara yang terjadi. Bapa, izinkan kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan setiap pendengar. Olehnya ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Begitu juga Tuhan, berkati para pendengar di tengah-tengah rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya, anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Bapa, hanya Engkaulah Tuhan kami. Mari pada pagi hari ini Engkau Tuhan memberikan jodoh bagi setiap pendengar yang belum mendapatkan jodoh, memberikan pekerjaan bagi setiap yang belum bekerja, memberikan momongan kepada yang belum mempunyai momongan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Itu juga hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk yang sakit, baik itu dikarenakan COVID-19 maupun sakit apapun, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah. Mari tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka Bapa, sehingga terjadi kuasa kesembuhan bagi setiap para pendengar. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang maha penyembuh. Kalau Engkau berkata sembuh, bagaimanapun parah sakit penyakit, pasti akan beroleh kesembuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.